Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan tune up. Mungkin teman-teman sering dengar ya, tune up, di tune up, di tune up. Tapi diapakan sih di tune up itu? Kemudian kapan waktu untuk tune up, dan apa aja yang dicek pada saat tune up, prosesnya bagaimana. Tapi kali ini kita akan bercerita dan melihat-lihat di mobilnya, tidak langsung eksekusi. Karena sebenarnya banyak di video-video saya yang itu termasuk salah satu dari isi proses tune up. Oke teman-teman, langsung kita simak videonya. Ya ini saya ambil contoh mobil Grand Max. Pertama kita jelaskan dulu tune up itu apa sih. Tune up itu berasal dari kata tune dan up ya. Tune itu menyetel, up itu pasti kita semua tahu ya, naik. Kalau kita artikan kan pasti menyetel, naik ya. Jadi tune up itu secara penjelasan adalah mengembalikan kinerja mesin suatu kendaraan ke kinerja normalnya dengan cara satu, pembersihan, kedua, penyetelan, yang ketiga adalah penggantian. Seperti itu. Itu definisi dari tune up. Tune up adalah mengembalikan kondisi kendaraan dalam keadaan normal dengan cara 3 tahap: pembersihan, penyetelan, dan penggantian. Seperti itu. Oke, yang pertama, di kendaraan ini ada saringan udara. Jadi saringan udara ini fungsinya vital untuk menyaring dan memastikan bahwa udara yang masuk ke mesin itu dalam keadaan bersih. Jadi dari proses tune up itu kita melakukan pembersihan saringan udara. Kalau memang itu masih bisa dibersihkan. Kalau nggak bisa berarti harus diganti, seperti itu. Kemudian apalagi kita lakukan pembersihan pada sensor-sensor yang paling menentukan, seperti itu. Di sini ada map misalnya, kita bersihkan. Di video saya juga ada ya. Kemudian ISC dibersihkan. Fan belt itu dicek teman-teman ya. Fan belt itu dicek kondisinya. Kalau misalnya sudah aus, ganti, seperti itu. Kalau kendor di setel. Ini fan belt, ini fan belt AC. Ya teman-teman, fan belt AC, kemudian fan belt alternator di sini ya. Kemudian kita bersihkan VVTi OCV nya ya. OCV nya kita bersihkan. Kemudian busi teman-teman ya, busi yang di sana. Kita periksa busi dari keempatnya ini teman-teman. Kita periksa apakah businya ini sudah buruk, atau misalnya dari busi kan kita bisa lihat ya. Kalau misalnya warnanya hitam pekat berarti boros. Boros itu bisa jadi injektornya yang tidak menutup dengan baik, atau memang sudah ada indikasi kerusakan pada ring kompresi, atau bisa jadi juga seal valve. Kalau memang seperti itu berarti ada pekerjaan lanjutan nanti ya, seperti itu. Kemudian nggak lupa juga di situ ada oil power steering. Kalau Grand Max 15, kalau 13 tidak usah, tidak perlu ya, karena kalau dicari pun nggak ketemu nanti tampungan power steeringnya. Kemudian aki ini juga wajib dicek ketika tune up, baik itu kondisi kepalanya apakah bersih, kemudian airnya, volumenya apakah sudah oke, bracketnya itu harus bagus juga. Kemudian kita cek juga pada saat tune up itu adalah sambungan-sambungan di mesin, misalnya ke knalpotnya seperti apa, kemudian pengikat-pengikatan di sini seperti apa, seperti itu ya. Kemudian apalagi itu adalah air radiator. Air radiatornya seperti apa ya, air radiator apakah sudah bagus atau enggak, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah jelek langsung ganti. Kalau misalnya masih bagus tinggal kita cek dan cek kebocoran pada sambungannya. Kemudian pengecekan oli juga penting teman-teman, oli mesin di sana, cek kebocoran oli itu juga kita periksa. Kemudian itu proses-prosesnya tadi teman-teman ya. Kita juga boleh juga turunkan throttle body. Kita turunkan, kalau misalnya buruk kita cek, kita bersihkan. Itu untuk pengecekannya. Kemudian kalau dari 3 tahap tadi, pembersihan ada saringan, kemudian kalau penyetelan itu ya busi kita setel, fan belt kita setel, pergantian itu bisa busi juga diganti, saringan diganti, kemudian pergantian oli misalnya air radiator, seperti itu. Sebenarnya kenapa sih tune up itu dilakukan? Tune up itu teman-teman dilakukan ketika, atau kapan dilakukan, ketika mobil sudah merasa nggak enak. Jadi misalnya
biasanya dilakukannya ya, misalnya kita baru beli mobil, itu ada servis 1000, 10, 20, 30, 40 sampai 100 sampai 120. Nah biasanya setelah 120 atau pemakaian berat misalnya, itu pasti ada kondisi-kondisi yang tidak enak. Nah dari kondisi itu kita lakukan proses tune up seperti itu. Oke, tambahan-tambahan juga jangan lupa di setel-setel juga semuanya teman-teman ya, kayak kabel gas, kemudian pemeriksaan apa namanya, pedal kopling, pedal rim, semuanya dicek, dipastiin oke lah. Jadi ketika dipakai mesin itu dalam keadaan enak seperti itu. Oke teman-teman, itu penjelasan tune up, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.